Salam saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan selalu memberkati saudara. Dan saya percaya setiap kali saudara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan atur jalan hidup saudara. Walaupun kadangkala ketika kita merantau di dunia ini saudara, jalan kita ini berliku-liku, ada banyak tantangan. Tapi saya mau katakan kepada umat-umat Tuhan di sini, bahwa kita selalu memiliki kekuatan dan pengharapan. Kemenangan demi kemenangan akan selalu terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Amin kan saudara? Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Saya selalu ulang-ulang saudara, walaupun saat ini masih dalam situasi corona, tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan panik, jangan stres, jangan depresi. Tapi biarlah imun kita semakin meningkat, seperti yang saya sudah sebutkan melalui ayat-ayat firman Tuhan pada waktu yang lalu. Seperti Amsal 17 ayat yang ke-22 saudara. Jadi harus kita tetap dengan semangat menjalani hidup ini bersama Tuhan. Dan ketika kita menyelami firman Tuhan ini adalah luar biasa hikmahnya. Kembali saya tekankan saudara, betapa pentingnya kita belajar Alkitab. Karena Alkitab ini membawa terang dalam kehidupan saudara. Saudara, saya pikir semua kita suka terang. Ya walaupun ada juga, ini bukan soal siklus. Tuhan ciptakan di dunia ini ada terang dan ada gelap. Dia pisahkan terang antara gelap. Sebab terang antara gelap ini tentu ada masing-masing fungsinya. Sesuai saudara-saudara ya. Kita dalam waktu-waktu tertentu juga, kalau manusia ada begadang, kita juga hidup kita apa? Kropos ini saudara. Tenaga imun kita juga akan menurun. Sel-sel darah putih kita akan menurun saudara-saudara. Kalau kita terus begadang tiap malam tanpa tidur, ini masalah. Tentu masing-masing ada. Nah kadang-kala pada malam hari ini juga tumbuh-tumbuhan ini kan mengeluarkan zat-zat apa? Zat-zat racun saudara-saudara. Ini harus kita jelas sebagai umat Tuhan. Jangan sampai kita hirup juga semuanya ini. Nah, kecuali kita sudah bangun pada waktu pagi hari. Yang mau saya tekankan di sini, bukan berarti kita tidak butuh gelap secara fisik. Kita tidak butuh terang secara fisik. Tapi yang mau saya tekankan pada saat ini saudara, seperti Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi apa? Kakiku dan terang bagi jalanku. Ini kita bicara soal rohani saudara ya. Kita bicara soal ayat Alkitab. Artinya firman, apa itu firman? Ini Alkitab. Kalau ini bisa menjadi terang bagi jalanku, bisa menjadi pelita bagi kakiku. Jadi kaki ini saudara, kalau misalnya kita jalankan kaki kita, saya misalnya pergi mau ke supermarket, saya berjalan misalnya saudara, kita akan tiba di sana. Nah, kata berjalan kita bergerak ini saudara. Kemana arah mau kita tuju, walaupun di dalam tubuh kita ini, ya antara pikiran dengan semua organ-organ tubuh kita ini, semua berhubungan. Nah, tentu di sini mengarahkannya, maka tangan akan bergerak mengambil sesuatu. Di sini mengarahkan, kaki akan bergerak. Kita mau kemana? Ini berhubungan, saudara. Jadi kalau dia sebutkan Mazmur 119 ayat 105, kalau saya belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan menjadi terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku. Kalau aku kemana pergi, maka jalanku diteranginya. Ini secara rohani. Kalau mau kita bawakan ilustrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Saya pernah jalan di dalam sebuah lorong yang gelap. Tidak ada mancis, tidak ada senter, tidak ada lilin, saudara. Saya hanya meraba-raba. Lalu waktu saya jalan, saudara, pada waktu kegelapan itu terjadi, kaki saya terantuk dalam sebuah batu. Lalu saya terjatuh. Kenapa saya di dalam gelap itu tidak saya lihat itu batu? Nah ini artinya, saudara, pada waktu saya sedang berjalan ini, dalam kegelapan ini, sesungguhnya secara fisik, secara hari demi hari, kita butuh alat penerangan, saudara. Apakah senter, apakah lilin, apakah mancis itu kita nyalakan. Kita butuh sebenarnya penerangan. Tapi karena tidak ada, maka kaki kita terantuk. Apa maksudnya, saudara? Kalau misalnya Mazmur 119 ini ayat 105 menyebutkan firman ini adalah pelita bagi kaki. Jadi artinya pada saat kemana saya melangkah,
Kemana hidupku kubawa? Ini secara rohaninya, saudara. Saya tidak akan bisa terjatuh. Kalau misalnya saya melewati banyak tantangan, kalau saya misalnya banyak melewati godaan dan cobaan, apakah soal pekerjaan, apakah soal sogok, apakah soal naik jabatan, apakah soal kekayaan, apakah soal wanita dan lain sebagainya, maka saya akan mampu, saudara-saudara. Tetap terang saya ada oleh karena Tuhan. Sehingga pada waktu saya berjalan melalui kehidupan di dunia ini, saya tidak terjatuh. Seperti ilustrasi saya tadi, saudara. Ini namanya pelita bagi kakiku. Karena melalui kaki ini kita bergerak, saudara ya. Kita bergerak. Dan kita akan tiba pada satu tujuan di mana diarahkan dari apa? Saraf-saraf berpikir kita di pikiran ini. Nah, untuk itu, saudara-saudara, apa yang ditekankan firman Tuhan di sini? Waktu saya belajar firman Tuhan, maka ini menguasai saya sehingga hidup saya terang. Haleluya, amin, saudara ya. Hidup saya terang. Jadi kalau saya berjalan, saya di dalam lorong-lorong kegelapan, kejahatan di dunia ini. Misalnya, saudara, kalau suatu saat saudara seperti benih yang jatuh di semak duri, tinggallah dalam sebuah kota atau tinggallah dalam sebuah kampung, layaknya seperti zaman Nuh atau di zaman Sodom dan Gomora. Bagaimanakah saudara tetap bisa mempertahankan terang firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara seperti Nuh, bahkan seperti Lot? Kita anggaplah saat ini, saudara-saudara, dunia kita ini banyak sekali kegelapan itu. Kegelapan secara moralnya dan lain sebagainya. Tapi apakah saya terus bisa sebagai umat Tuhan berdiri di terang firman Tuhan? Saya tidak terjatuh secara iman. Saya tidak terjatuh secara rohani. Saya tidak terjatuh secara moral. Tapi kita tetap kuat. Karena sudah ini menjadi apa? Alat kita, firman Tuhan ini, saudara-saudara. Terang bagi apa? Jalan. Mari saya lihat, saudara-saudara. Kita buka firman Tuhan di dalam buku Efesus pasal yang kelima ayat 8. Bila mana saudara memiliki Alkitab, atau saudara boleh catat, baca ayat 8 dengan ayat 9. Memang dahulu, kalau di sini sebutkan, memang dahulu kamu ada di dalam kegelapan, tetapi sekarang, setelah kamu menerima Kristus Yesus, itu intinya, saudara, di ayat itu, Efesus 5 ayat 8 dan 9. Maka kamu sesungguhnya sudah ada di dalam terang. Mengapa? Saya tetap tekankan, saudara, siapa itu Yesus? Siapa itu Kristus? Yang lalu saya tekankan, dia Tuhan kita, dia sumber terang. Nah, kalau kita baca, misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12, di sana sering disebutkan, akulah terang dunia. Kalau kita baca dalam Yohanes 1, ayat 4 dan ayat 5, terang itu adalah Yesus. Terang itu juga hidup. Siapa yang bersama Yesus, maka dia akan hidup. Siapa yang bersama Yesus, maka hidupnya akan terang, tidak ada dalam kegelapan. Itu artinya boleh kita berikan kesimpulan, saudara, kehidupan saya tidak akan ada dalam kegelapan kalau saya dalam Yesus. Justru sebaliknya, saudara akan hidup di dalam terang, saudara akan hidup di dalam moral yang baik kalau ada dalam Yesus. Amin, saudara ya. Itu harus jelas sebagai umat Tuhan. Itu yang disebutkan firman Tuhan ini adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saya lanjutkan dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-9. Terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 3 di situ disebutkan, saudara. Sementara nanti saudara lanjutkan ke atas dalam ayat 11-nya. Sementara kegelapan, perbuatan yang gelap tidak menghasilkan buah apa-apa. Jadi apa yang disebutkan Paulus ketika dia tulis suratnya ke Efesus, dia sampaikan, saudara, bahwa kita dulu ada di dalam kegelapan. Saudara dulu ada dalam kegelapan. Sebelum saudara terima Yesus Kristus, ada saudara di dalam gelap. Tetapi ayat ini, saudara, dalam Efesus pasal yang kelima ayat 8, setelah kita menerima Yesus Kristus, saudara dan saya bukan lagi di dalam apa? Di dalam gelap. Saudara dan saya bukan lagi di dalam tindakan-tindakan amoral. Tetapi sebaliknya, kita ada di dalam terang Yesus. Nah, apa maksudnya tadi terang Yesus itu? Saya lanjutkan ayat 9, saudara. Tadi dia sebutkan situ. Maka terang itu akan berbuahkan kebaikan. Nomor 1. Yang lalu saya sampaikan, saudara, umat Tuhan pasti akan selalu lebih baik.
Setiap kali engkau terima Yesus Kristus, setiap kali engkau belajar firman Tuhan, hidup kita harus penuh kebaikan-kebaikan. Saudara, kalau misalnya kita katakan saya sudah terima Yesus, tapi hidup kita penuh kemunafikan, itu samanya dusta, saudara. Berbohong itu. Ini yang kita sebutkan. Jadi kalau kita ada dalam terang Yesus, maka kebaikan ada di dalam diri saya, dalam diri saudara. Kebaikan, saudara. Berikutnya, keadilan. Jadi artinya hidup kita adil, saudara. Setiap kali saya belajar firman Tuhan, maka hidup saya adil gitu ya. Bukan berarti sapu rata saja semuanya. Tuhan itu juga adil, tapi Tuhan itu juga kasih. Bagaimana memadukan kasih dengan keadilan? Ini memang luar biasa, saudara. Orang yang bersalah harus dihukum, tapi hukumannya juga harus orang ini juga mengasihi. Ini luar biasa firman Tuhan mengajari kita keadilan dan kasih. Jangan pula nanti kita kan sudah ada kasih, jadi nggak perlu keadilan katanya. Wah, ini masalah juga. Yang ketiga, saudara, kebenaran. Yang mana kebenaran? Selalu kita baca firman Tuhan ini, Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Saudara semua, pemirsa, harus jelas sebagai umat Tuhan. Kalau saya ada di dalam terang Yesus, kalau saya ada di dalam terang firman ini, maka saya ada kebaikan. Maka saya ada keadilan. Maka saya ada kebenaran. Jadi saudara akan baik, saudara akan adil, dan saudara akan dalam kebenaran. Inilah semuanya inti di sini, saudara. Walaupun seringkali kita fokuskan satu kata inti Alkitab, yaitu kasih. Ya, benar, saudara. Kasih itu akan membuat engkau berbuat baik. Kasih itu akan membuat engkau adil. Kasih itu akan membuat engkau hidup dalam kebenaran. Mengapa Tuhan ajak kita seperti itu? Saya mau ajak kita semua pemirsa, umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini, saudara, harus kita menjadi terang. Saya katakan demikian, saya punya alasan berdasarkan firman Tuhan ini. Mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan ayat yang kedua, saudara. Saya dapat di sini. Mari kita lihat. Saudara boleh buka juga Alkitabnya di rumah atau dimanapun saudara berada. Ya, ini saya baca Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan yang kedua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemudian Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3 saudara lanjutkan terus ke bawah. Ini berbicara tentang kiasan, saudara. Maksudnya terang dan gelap. Terang ini adalah Alkitab menyebutkan perbuatan baik. Tapi kegelapan ini perbuatan dosa. Tapi saudara lihat ketika pekabaran Yesaya, dia sebutkan dalam Yesaya pasal yang ke-60, sesungguhnya dia lihat dunia ini penuh kegelapan. Artinya banyak sekali terjadi kejahatan, saudara. Di mana umat-umat Tuhan saat ini yang memiliki kebaikan, semakin banyak umat Tuhan melakukan kebaikan-kebaikan, maka kejahatan ini akan semakin apa? Semakin dibenamkan, saudara. Artinya kejahatan semakin sedikit. Ini harus menjadi jelas. Maka Tuhan mengajak kita, bangkitlah. Haleluya, amin, saudara ya. Saudara memiliki komitmen semuanya. Bangkitlah sebagai umat Tuhan dimanapun engkau berada pada saat ini. Berbeda-beda pekerjaan kita, pendidikan kita, budaya kita, suku, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan ini harus jelas. Bangkit, saudara. Menjadi teranglah. Terang kita sesungguhnya Tuhan. Jadi kita hanya sebagai cerminnya, menyampaikan terang Tuhan. Sampaikanlah itu di dunia yang penuh kegelapan ini. Kalau ada di perusahaanmu kegelapan rohani, sampaikan. Engkau hadir di sana sebagai terang Tuhan. Kalau ada di gerejamu, kalau ada di keluargamu, kalau ada di tempat pekerjaanmu, kalau ada di lingkunganmu, kalau ada di daerahmu, kalau ada di negaramu, bahkan di seluruh dunia ini, saudara, kita akan dipanggil menjadi terang. Setiap kali kita belajar firman Tuhan, umat-umat Tuhan yang komit belajar firman Tuhan, maka kakimu akan diterangi, jalan akan diterangi, sehingga engkau tidak jatuh, tetapi selalu membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai saudara. Tuhan menguatkan saudara.
sehingga engkau akan terus menjadi umat Tuhan yang setia, hidup di dalam terang. Haleluya. Tuhan memberkati kita.